Pas mas, pas ya. Ini, nggak ada sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran pada kesempatan siang hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Amin. Bagi kalian yang memiliki LKS bisa kalian buka, yang belum memiliki LKS bisa menghubungi Bu Maisaroh, ST Maisaroh ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia ya. Kita tahu kita sering ya melihat tampilan-tampilan musik dalam satu event-event apapun itu ya. Mulai sampai ada event Agustusan, event Suronan, kemudian event penyambutan tahun baru dan sebagainya. Hampir semua menggunakan musik yang bermacam-macam seperti itu ya. Jadi jenjangnya fungsinya kanggo apa gitu ya. Karena aktivitas manusia itu memang terkadang itu mereka menganggap bahwa ini adalah satu media ya, satu media untuk membangun sebuah komunitas, satu media untuk mengumpulkan komunitas, satu media untuk membuat situasi itu menjadi lebih enak, lebih nyantai gitu ya. Maka dibutuhkan musik. Terlihat juga di beberapa restoran atau kafe itu selalu ada tampilan-tampilan itu ya, tampilan-tampilan musik gitu ya. Dalam rangka memang untuk mendapatkan satu daya tarik ya, daya tarik. Kelihatannya kalau ada sambil makan-makan diiringi dengan musik nyantai gitu ya, asalkan memang lagu dan suaranya juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau ada kafe terus kemudian ada ngeprank nyanyi jelek gitu ya kan ya, susah juga, tapi akhirnya terus kemudian ada yang jadi suaranya bagus gitu ya. Jadi terlihat perbedaannya gitu. Kalau pada saat kita makan terus kemudian ada yang ngeprank misalnya, nyanyinya suaranya dijelek-jelekin, terus kemudian intonasinya atau nada-nadanya gak pas kabeh gitu, falas cisan gitu, suaranya eli gitu, rasanya akan malah justru menimbulkan suasana di kafe itu nggak nyaman gitu, makan jadi ku pengen mutah dan lain sebagainya. Tapi setelah dengar suaranya bagus, wow, gitu kan akhirnya muncul seperti itu kan, jadi lebih semangat lagi. Ini biar membedakan dalam satu satu tempat, misalnya satu restoran dan ada musik yang jelek terus kemudian menjadi bagus, itu ketika ada ngeprank seperti itu kita merasakan itu ya, rasanya enak sama rasanya enak itu ya. Hampir beda sedikit. Seperti itu ya. Nah sekarang fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia yang kita tahu bahwa masyarakatnya seperti itu, apalagi kalau budaya di daerah madrasah, tentunya ketika penampilan musik-musik tentunya kita akan menggunakan musik-musik yang sifatnya religi ya, beda dengan penyambutan-penyambutan yang lain. Agustusan bisa nggak misalnya dikasih musik religi? Bisa. Sebagian orang juga menggunakan musik religi, rebananan, sholawatan untuk mengisi 17-an misi Agustusan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang dikolaps ya, kolaborasi antara musik musik umum dengan musik sholawatan gitu. Tapi kalau sholawatan ya jangan dicampur-campur lah dengan kegiatan misalnya dengan ketika sholawatan itu juga butuh butuh pakaian yang sopan, terus kemudian butuh majelis yang khusyuk. Jadi tidak bisa terus kemudian digabungkan dengan beberapa event musik yang sifatnya modern gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu, biar benar-benar sholawatan itu bisa membawa satu keberkahan dan kekhusukan tersendiri, karena guna untuk meraih keridhaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Oke. Untuk musik yang ada di Indonesia itu, yang pertama fungsinya adalah untuk sarana upacara adat gitu. Upacara adat itu memang ada yang menggunakan musik-musik gong, musik gamelan dan sebagainya itu, karena itu ya sejak dulu memang musik yang ada saat itu ya seperti itu ya. Mungkin kalau lahirnya keyboard itu pada saat itu dan gongnya belum lahir pada saat itu, maka tentunya ya alat musik yang digunakan tentunya bisa berbeda ya, berbeda sekali ya.
Maka terkadang pada saat upacara itu ya tidak harus alat musik gong dan lain sebagainya, tetapi dia membunyikan bunyi-bunyian bahkan kentongan atau apa itu bisa untuk mengiringi sarana upacara adat. Bagaimana upacara adat itu benar-benar hikmat dibantu dengan adanya penampilan musik. Kemudian yang kedua, musik itu sebagai pengiring tari. Jadi orang menari itu tanpa diiringi musik juga gak yes lah ya. Mosok nari ketak-ketik gitu, tapi kalau menari itu diiringi dengan alat musik itu lebih nges gitu, rasanya lebih pantas ya. Ada gerakan terus kemudian gerakannya itu menirukan alat musik. Memang ada satu metode untuk seseorang ketika menampilkan satu gerakan, iki musiknya mengikuti gerakan atau gerakannya mengikuti musik. Nah, kalau di dalam dunia perwayangan ya, ketika goyang ke wayang gitu ya, joget ke wayang itu memang si dalang itu tidak bisa tidak memiliki apa istilahnya ya, tidak bisa melihat musiknya yang kok seperti ini pakemnya tidak, tetapi justru si tukang kendang ini akan mengikuti gerak-gerik wayang. Nah, karena saking kulinane gitu ya, saking kulinane dan punya pakem gerakannya. Turun tung tung tak, turun tung tung deng, turun tung tung tak, turun tung tung deng, itu punya pakem. Nanti turun tak, turun tung tung deng itu berapa kali? Terus kemudian dang tak, dang de gitu kan. Itu kalau sudah punya pakem seperti itu antara pengendang si dalang dengan pengendang, maka dia akan si kendang ya juga masih memperhatikan wayang gerakannya, tetapi biasanya si kendang tahu Pak dalang ini nanti mengubah ke wayang atau menggerakkan wayang itu dang tak de itu pasti tukang kendang tahu ya, itu sudah tahu, sudah memang ada pakainya sih sebenarnya gerakannya seperti apa gitu ya. Tak 3 kali terus kemudian dang tak itu tukang kendang itu bisa mengikuti. Nah, ini juga bisa dipakai untuk pengiring tari. Tari kecak, tari misal Pakarena, ada tari Nusa Tenggara Barat itu tari apa nih? Mandalika apa ya? Ada yang tari Jawa Timur, ngesyo, tari-tari apa wae lah, hampir semua tari itu tanpa ada iringan musik orang yes lah, intinya gitu ya. Kemudian yang ketiga, media bermain lagu-lagu rakyat atau bisa dikatakan folk song dalam musik, style musik di keyboard. Kalau Anda punya keyboard itu ketika diklik folk song maka diklik folk gitu, musiknya di folk gitu, nanti dipencet aja. Kalau nanti sudah praktek kita ketemu kita coba gitu ya. Itu alat-alat musik yang diucapkan yang dibunyikan walaupun itu menggunakan alat musik modern, tapi genrenya genre musik-musik rakyat gitu ya. Biasanya gitu ya, musik beda pedesaan, terus kemudian untuk bermain anak-anak. Jadi musik-musik itu biasa sering digunakan untuk wong nek gitu kayak YouTubean gitu ya, sering menggunakan folk song gitu ya, sering enaknya gitu, klasik folk song gitu, lebih enak gitu digunakan untuk lagu-lagu ya kok cublek-cublek suwang-suwange tengkeleter ono sing apa iki wakul yang segane dadi saratan ngono ya. Terus macam-macam lagu-lagu dolan itu paling cocok dengan musik folk song. Kalau stylenya musik namanya di keyboard itu namanya style musik folk. Kalau dipakai untuk ngiringi apa ya? Untuk ngiringi pembuatan kerajinan dan lain sebagainya biasa menggunakan klasik dan folk ya. Kemudian yang keempat itu media penerangan ya. Media penerangan itu adalah bisa dipakai untuk iklan. Jadi iklan itu terkadang sudah menggunakan musik ya. Ada iklan macam-macam ya di marketplace itu atau mungkin di old shop yang secara resmi itu biasanya pakai iklan-iklan itu ya. Nah, pakai itu ya kan. Ada itu ya. Jadi ono musik apa ya? Biasanya mesti ono apa itu sekarang itu hampir seluruh iklan itu menggunakan musik gitu ya. Sampai menggunakan musik gitu ya. Ya itu memang ya dalam rangka bagaimana mereka menarik para penonton untuk itu ya. Dan terakhir ini sebagai passwordnya, password kelas 2 dalam daftar hadir, yaitu musik
berfungsi sebagai ajang ekspresi diri atau penyaluran bakat. Musik itu memiliki fungsi yang sebagai ajang atau penyaluran bakat. Loh, nek ngono gopo itu musik berarti hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi dan penyaluran bakat. Jadi ini wis gak mikir apa iki wis ora ya sebagai ajang latihan lah, musik iki latihan. Jadi difungsekno kanggo nyalurne bakat lah gitu ya, nyalurne bakat. Piye ben biar terasah gitu ya, terasah. Jadi ndekne nggo pacar adat ya ora, nggo ngiringi tari ya ora, untuk media bermain juga tidak, tetapi untuk media penerangan juga tidak, tapi benar-benar berfungsi untuk latihan untuk melatih bakat gitu ya. Ngepaske nada loh, kadang kan bingung ngepaske nada, nyanyi dipaske nada, nyanyi dipaske nada gitu ya. Jadi ada fungsi itu ternyata ya, ada fungsi ya. Jadi fungsi musik sebagai sarana latihan bernyanyi atau untuk menyalurkan bakat ya. Itu passwordnya di kelas 8, jangan lupa passwordnya nanti ditulis di nilainya poinnya 100. Jadi formatnya nama lengkap, nomor absen, terus kemudian kelasnya, dan terakhir adalah password yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau kurang dari salah satu itu nilainya berkurang dari 100 menjadi 95. Kalau kurangnya di password maka menjadi 80 atau 75 atau 80. Kalau kurangnya di kelas maka berkurangnya menjadi 95. Kalau kurangnya di nomor maka berkurangnya menjadi 90. Kalau berkurangnya di nama maka berkurangnya menjadi 85. Jadi saya sudah punya kriteria itu dan kalian harus mengisi secara lengkap. Passwordnya kok rada elik piye 98. Ada passwordnya tapi salah ya. Ya sudahlah dikasih 85 atau bagaimana gitu ya. Jadi itu sudah adil lah menurut saya. Terus saya kira itu dulu yang bisa saya berikan. Ini di Barkes Tisan sih gak masalah ya, di teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Sebenarnya di teknik dalam musik tradisi, apalagi kita di Jawa itu tentunya akan menyanyikan secara unisono, sinden dan lain sebagainya. Itu memang menyanyikannya secara unisono. Unisono itu apa? Yo nyanyi sing bareng-bareng tapi dengan satu suara. Beda kalau vokal grup atau grup vokal itu harus mampu menyanyikan itu dengan suara 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 itu misalnya ketika ada do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka ini ada C, do, D, re, mi, kemudian 4, fa, F, sol, G, terus kemudian A, B, C lagi, C atas gitu. Jadi kembali nada itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Not angka kalau not grup nah C, D, E, F, G nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do kembali lagi. Nah yang dimaksud suara 2 itu apa ya? Suara 2 ketika mau mulai dari C maka suara 2-nya akan dimulai dari mi, suara 3-nya dimulai dari sol. Jadi seperti itu. Nah ini akan menumbuhkan yang namanya akord. Nah, akord itu apa? 3 nada yang dibunyikan secara bersamaan. Maka menjadi kunci itu ya 3 akord itu, 3 nada itu yang menjadi kunci. Kunci kok diarani kunci? Kunci A, kunci B, kunci C, kunci. Ketika kalian menggunakan kunci C, secara otomatis nada yang dipejet dengan grip kunci C di gitar itu mesti sing dipejet C, E, G. Nek nadane nanti ada ono kunci C. Nah, kunci C biasanya kan sama roh ya. Kunci C, kunci D, kunci E. Berarti nek kunci C grip yang dipejet itu secara otomatis nada nomor 1, nada nomor 3, dan nada nomor 5 itu yang dipejet. Kalau di dalam organ tinggal ngejlong jarinya, ngejlong siji, jlong siji, jlong siji. Nanti kita akan praktekkan untuk berlatih akord gitu ya. Jadi suara 1, 2, 3 sama ya pakai akord itu. Jadi panduannya seperti itu. Jadi ketika
sesuai dengan akord itu maka suaranya akan menjadi harmonis. Ini di vokal group. Kalau unisono beda, banyak yang nyanyi tapi suaranya satu. Jadi nadanya Indonesia tanah airku ya sama, Indonesia tanah airku itu sama. Nadanya tidak ada suara 1, 2, dan 3. Oke, paham ya untuk nada suara 1, 2, dan 3? Saya kira itu untuk membuktikan itu memang butuh praktek ya. Kalau tidak praktek memang susah. Ini piye jan-jan itu masih gampangan aja. Nah, ngono ya. Nek praktek terus piye? Lah aku mukul praktek aku ora roh sampean nang omah iki praktek tenan polka. Malah aku ngoceh dhewe ya. Kalau seperti ini kan nanti kita ketemu, saya juga tahu suara kalian. Oh, suaramu kok apik gitu ya. Oh, suaramu kok rada apik nih gitu. Suaramu sangat luar biasa kan nanti saya bisa melihat itu. Gak usah malu nanti ya. Keluarkan suara kalian sehebat mungkin ya. Saya tahu kalian itu bisa menyanyi walaupun terkadang belum pas gitu ya, bisa menyanyi. Bahkan hampir seluruh siswa itu bisa bernyanyi ya, bisa bernyanyi. Masalah bagus dan tidak ya tergantung latihan kalian masing-masing ya. Seperti itu yang bisa saya berikan untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa passwordnya apa mang passwordnya ya. Musik bisa berfungsi sebagai untuk sarana penggalian bakat atau sarana latihan untuk penggalian bakat kita masing-masing. Jadi kita muter musik, ngepaskan nada, muter lagu, ngepaskan nada gitu, seperti itu ya. Ini enggak main-main, ini kita bukan media untuk bermain, tapi benar-benar media untuk belajar untuk penggalian bakat kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.